Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Widi Jawa Channel, teman-teman. Ini ada satu video yang membuat kita sangat menarik ya. Ini akan mengungkapkan suatu fakta bahwa ada sesuatu yang harus kita komentari. Seperti apa videonya? Pernyataan Pak Anies Selasa malam kemarin itu, kalau dia nggak cawe-cawe tentang JIS, ya banyak yang kaget. Wah ini kalimat cawe-cawe jadi ngetren banget nih, ada apa ini? Ini Om Begawan juga kaget loh. Orang melu cawe-cawe karepe ngopo? Oh dia yang bangun ya harusnya ikut terlibat, harus bertanggung jawab. Lo kenapa seorang mantan gubernur bisa seringan itu jawabnya itu? Orang melu-melu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopol, ngopini politik. Wah ini ternyata calon koalisi perubahan itu pemberani juga, kayak Batman nih. Lah Pak Anies itu tidak mempedulikan elektabilitasnya yang masih nyungsep, orang dangdang munggah. Ini tetap berani dia bersuara lantang itu. Ini Selasa kemarin itu. Begitu teko dari ibadah haji, nah banyak yang nanya itu soal JIS. Oh itu loh, stadion kebanggaannya dia itu. Lah dia itu menjawab, orang melu cawe-cawe. Wah tiru-tiru Pak Jokowi. Nah, tapi ini keren. Dan kita tahu, ternyata mantan gubernur DKI itu aslinya ya orang peduli, orang gagas itu loh. Dengan proyek apa yang pernah dibangun waktu dia berkuasa, orang digagas gitu. Nah, meski proyek tersebut nilainya triliunan loh. Proyek itu diharapkan banyak warga Jakarta yang di mana-mana Pak Anies selalu membanggakan, loh karyaku. Nah sekarang lagi dinilai untuk dipakai sebagai salah satu venue aja Piala Dunia Under 17. Wah, mas piye no orang standar ini. Padahal dia menyampaikan loh, setibanya dari ibadah loh. Bukankah mestinya menahan diri dulu? Jika belum tahu persoalannya apa itu, kudunya kan delok-delok sik, meneng sik, melihat-lihat jane masalahnya apa toh? Atau memang lagi capek, kesel dan sebagainya. Lah apakah kita sebagai rakyat nanti ketika mau mengadu pada pemimpin, terus bisa seenaknya aja pemimpin jawab, aku kesel, capek itu ya, nggak boleh begitu. Lah kalau pemimpin yang ada model gituan, nggak repot, ciloko masyarakat ini. Bagaimana nasib bangsa ini di masa depan? Kalau punya pemimpin model begini nih, kita jadi tahu ini, termasuk teman-teman Jackmania itu, jadi paham toh. Ternyata Pak Anies itu nggak peduli dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Padahal Jackmania itu kan membanggakan klub Persija. Neng orang iso nganggo stadion nih. Lah sementara waktu Pak Anies sedang ibadah haji, kita berpolemik tentang ketidaklayaan stadion JIS itu. Lah yo mbuh kuwi sukete, tahu suket ya? Rumput maksud saya itu. Entah akses penontonnya ya cuma satu pintu, entah terkendalanya bus pemain. Ya termasuk pintu keluarnya satu pintu, susuan no. Kalau 82.000 penonton kebak metu mlebu, uyak-uyakan itu. Lah bahkan si konsultan buruh Hapot di situsnya sampai harus menjelaskan sejauh mana keterlibatan mereka. Nah, kesulitan itu malah sempat menghapus kalau pernah terlibat di pembangunan JIS. Nah, itu konsultan luar negeri loh. Kalau terlibat proyek, ya kudunya tenanan, ora tok-tokan. Parah itu. Nah, tok-tokan isine ora genah, pembangunannya tidak standar. Kalau memang mengerjakan, ya jadinya portofolio mereka. Akhirnya mereka memasang lagi informasi ini. Bila JIS bagian dari yang mereka kerjakan, ya hanya saja mereka sebatas konsultan, mung ditakoki tok gitu. Orang mengerjakan, tidak menangani utuh. Di keterangan yang mereka sertakan, Buruh Hapot menyebutkan banyak yang mereka konsepnya jane wis komplit jane.
Tapi yombo ini kenapa seperti itulah. Buruh Harvard menyebut banyak yang mereka konsep tidak direalisasikan oleh proyek itulah. Ini bikin malu negara saja tadi. Konsultan luar negeri yang ngerjake orang genah ini. Nasdem sendiri tuh, Nasdem itu mau bikin acara besar-besaran pada tanggal 16 Juli. Bentar lagi nih. Tapi mereka tidak mau pakai JIS. Oh, ini kenapa ini? Pasti ada sesuatu hal ya, tapi melainkan pakai GBK ini. Gelora Bung Karno. Nah, kenapa ini? Ini pertanyaan masyarakat harus tahu. Ya, harus tahu ini. Kalau pakai JIS bisa ketahuan bobroknya JIS. Nah, ini misalnya ini bos rombongan datang gitu. Pak datang nggak bisa sampai dekat pintu masuk, kudu mlaku adoh. Nah, kemeringat tengah jero kesel. Peserta acara akan diturunkan jauh dari pintu masuknya. Mereka harus jalan kaki lumayan jauh ya moh. Nah, bakal dikeluhkan ini bagi para pendukungnya mereka sendiri. Nah dulu itu waktu JIS dibangun, katanya kan bisa untuk kandang Persija. Kandang. Ya nyatanya sampai selesai dibangun, jangankan untuk markas atau home base. Nah untuk menggelar pertandingan saja loh. Ini pertandingan resmi saja loh. Oh baru sekali ya. Bisa ntok itu. Itu pun waktu pembukaan stadion. Oh, rame-rame lah itu. Setelah itu malah dipakai buat sholat id dan konser musik dewa. Waktu itu lah namanya stadion, tapi nggak dipakai buat ngadain pertandingan bola, ini akan aneh itu. Makanya ini pemerintah itu ngotot untuk merenovasi JIS. Nah sebenarnya kan tidak untuk politisasi, harusnya begitu. Oh, ini olahraga. Nah Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI sudah bilang loh, beliau mengabaikan suara-suara yang mengaitkan dengan politik. Wes dipagri sama Erick Thohir itu. Ya karena Indonesia ini jadi tuan rumah Piala Dunia nantinya. Butuh stadion-stadion yang bagus, yang standar internasional, yang bisa dipakai menggelar pertandingan. Nah, daripada JIS nganggur, maksudnya Pak Erik itu, kan bisa dipakai juga jadi salah satu tempat bertanding untuk pertandingan. Untuk Piala Dunia usia 17. Nanti juga bisa dipakai untuk markas Persija kalau sudah selesai. Lah para pendukungnya Pak Anies enggak usah baper loh kalau begitu tuh. Nah ketakutan begitu ngapain? Memang faktanya begitu. Faktanya yang ada di JIS itu ya begitu. Sebenarnya JIS itu sudah bagus kok. Tapi dilalah. Ada standar yang belum memenuhi. Nah ini hal-hal hilhul ini yang harus dibenahi. Jadi nggak usah baper lah pendukungnya Pak Anies ini. Ini maksud baik pemerintah ini untuk memperbaiki JIS, maksud baik pemerintah. Pasti yang semua tahu pernyataan Pak Anies Selasa malam kemarin itu. Kalau dia nggak cawe-cawe tentang JIS, ya banyak yang kaget. Wah ini kalimat cawe-cawe jadi ngetren banget nih, ada apa ini? Ini Om Begawan juga kaget loh. Orang melu cawe-cawe karepe ngopo? Oh dia yang bangun ya harusnya ikut terlibat, harus bertanggung jawab. Loh kenapa seorang mantan gubernur bisa seringan itu jawabnya itu? Orang melu-melu, alah cah cilik wae lah. Pemimpin model begini ini oh bahaya banget kalau mau memimpin rakyat Indonesia. Repot ciloko kabeh. Gunakan duit rakyat tapi proyeknya mau sesuai atau enggak dia enggak peduli, pokoknya bangun. Ayo ententean loh. Dan ini bukan satu-satunya loh yang enggak dipedulikan oleh Pak Anies itu. Iya, bukan hanya JIS saja. Itu ada rumah lapis. Ayo panganan rumah lapis. Ada rumah DP 0% yang tidak terrealisasi, mung pira tok wis entek rampung mandek gitu loh. Ada OKOC dan juga mandek juga itu. Dan masih banyak yang lainnya yang dirinya tidak gagas lagi, tidak peduli. Nah, Pilpres sudah kurang 3 bulan lagi loh. Hati-hati nih. Tapi koalisi perubahan masih kebingungan. Bagaimana mau mengangkat citra capres mereka kalau kayak gini caranya ini. Kepergian untuk beribadah haji juga tampaknya tidak membawa dampak signifikan
untuk Pak Anies. Wah, ini eman-eman jadilah. Mereka bahkan mengusung nama koalisi perubahan untuk perbaikan. Ditambah perbaikan, bukan hanya perubahan itu. Jadi ya bagus itu. Tapi ketika apa yang mereka hasilkan dirubah untuk lebih baik, tidak mau. Ya contohnya di sini, kalau mau berubah, mau ada perubahan, ya harus diperbaiki. Oh, nyatanya JIS tidak memenuhi standar internasional, didandani pemerintah, baper. Malah muni ra cawe-cawe. Lah akankah kita percaya pada orang-orang atau kelompok atau calon pemimpin yang menutup mata, bahkan abai pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu? Nah, apa beratnya sih Pak Anies bilang, misalnya gini loh, jika JIS memang masih butuh dilengkapi untuk digunakan sebagaimana mestinya, ya silahkan saja, saya ikut. Oh kan enak gitu, jawaban gitu. Nah, saya bukan lagi gubernur DKI loh. Dan mohon maaf bila proyek tersebut ternyata belum memenuhi standar FIFA. Itu kan jawaban enak. Jadi sama-sama enak dibangun JIS. Bisa bermanfaat bagi Persija dan khususnya untuk masyarakat DKI Jakarta. Nah ya mbok ngono lah, belajar kalau seperti begawan ini. Nah andai kata menyampaikan begitu kan enak. Kita ini membutuhkan loh calon pemimpin yang mau terbuka atas kritik. Jangan nanti kritik, yang menyadari atas apa yang dilakukan dulu ada kekurangan, ada kesalahan, dan bersedia mengakui misalnya ada kekurangan-kekurangannya. Nah, kan enak banget gitu. Iya loh, orang jelimet, orang ruwet ini. Lah Pak Anies sebagai apa kok nggak mau cawe-cawe? Dia kan yang bangun, harusnya ikut bertanggung jawab dan harus cawe-cawe. Yang dibutuhkan itu pengakuan loh, bukan wegah itu, bukan itu. Satu-satunya proyek yang di mana-mana Anda banggakan kok, tinggal gelanggang colong Melayu bahasa Indonesia Jawa aja. Lah rupanya memang masih banyak yang mesti dibenahi. Apa sih beratnya mengatakan hal itu? Kapasitas pemimpin dan kepemimpinan tidak selalu berbanding lurus dengan kapasitas intelektual. Kalau orang-orang cerdas itu menandakan bisa memimpin, tentu Presiden Indonesia yang pernah bergelar profesor, bukan kayak Pak Habibie, ya, termasuk para rektor atau guru besar. Ya pasti kemudian banyak yang mendaftar jadi capres. Ya, bukan itu, memimpin itu tidak mudah. Dan modal utamanya itu komitmen serta integritas dan kejujuran. Jujur ini yang penting ini. Ini pondasi seorang pemimpin. Secerdas apapun seseorang bila tidak punya dua unsur yang ya percuma saja jadi pemimpin, akan rusak negara ini. Nah, komitmen membangun Indonesia dan integritas dalam menjalankan komitmen akan menjadi rel membawa kemajuan bangsa Indonesia. Ingat loh, Indonesia 2045 harus menjadi Indonesia maju, Indonesia emas. Itu ya, jangan lupa nih. Ini pesan dari Om Begawan. Sampai jumpa ya di ngompol-ngompol berikutnya. Salam Rahayu, salam Jada, tetap di ngompol. Ngopini politik. Sampai jumpa. Salam Begawan. Baik teman-teman, ini ada satu video yang menarik buat kita. Intinya bahwa seorang pemimpin itu yang penting adalah kapasitas, integritas, kejujuran. Kalau nggak jujur ya repot ya. Kalau nggak jujur jadinya anti kritik, sedikit-sedikit dikritik katanya menjegal. Nah ini kan jadi repot. Jadi untuk Anda yang melihat berita atau informasi ini supaya bisa lebih bijak untuk menyimpulkan bahwa memang kita butuh pemimpin yang memiliki integritas, yang memiliki kejujuran, terbuka kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang kita lakukan ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.